Kalau kita ngajar maghrib mengaji dapat sekitar 1 bulan, tapi dirapel ya, 1 bulan kayak 600 gitu ya Kak. Apa 400 ya? 400 ya? 400. Saling mengajarkan, didik. Ya, terus itu contohnya memberikan satu solusi bidang ekonomi. Tapi nggak solusi mutlak lah, karena dia hanya bukan pedoman, enggak gini. Yang utama kan yang tadi. Ini kayak tambahan bonusnya aja, solusi tambahan. Karena yang utama yang di atas kan, ekonomi ini kan cuman bonusnya. Ya tadi ya, ekonomi dalam membantu meningkatkan. Nah, itu kalimatnya. Coba tulis. Membantu meningkatkan pemasukan dalam bidang ekonomi. Karena Bapak nggak setuju kalau kita mengatakan profesi Bapak nggak setuju Al-Quran itu dibuat jadi profesi. Ketika Bapak ngajar Al-Quran atau ketika ngaji Al-Quran, itu bukan mengajarkan, itu yang digaji bukan mengajarkan Al-Qurannya, tapi yang digaji adalah apanya? Iya, misalnya kreativitas kita, cara mengajar kita, komunikasi kita. Yang digaji itu bukan menggaji kita, digaji karena kita belajar ngajarin Al-Quran, bukan. Tapi apa yang digaji? Ketika Azrail ngajarin Al-Quran ke SMP ya? SD. Yang digajinya itu, kalau mau dibedah, yang digajinya itu bukan karena ngajarin Al-Qurannya, karena itu salah kalau kita manfaatkan dari Al-Quran. Misalnya nih, kita manfaatkan ini, buku ini, tapi ini Al-Quran misalnya. Tapi kita bukan karena Al-Quran ini dapat gaji, karena apa? Ya, karena apanya? Karena pemahaman kita terhadap Al-Quran ini, cara kita menyampaikan, apa lagi? Yang tadi Bapak bilang, kreativitas kita, kayak kita nyanyi-nyanyi, kayak kita buat satu tugas, ya kan? Kita buat tugas, latihan anak-anak itu biar bisa lebih paham. Cara komunikasi kita, kayak Bapak ini ngomong cakap gitu. Itunya lah yang dinilai, dibayar duit. Ya kan? Jadi bukan kita mencari duit dari bukan. Kalau itu namanya, berarti itu namanya menjual menjual Al-Quran, atau la tashtari bi ayati samanam wala tashtari bi ayati samanam qalil. Jangan kalian jual murah Al-Quran ini. Jual murah itu kayak mana? Tadi kita ceramah atau kita ngajar, kita tarifkan ibaratnya. Kalaupun ditarifkan bukan karena tarif Al-Quran itu, karena memang kan ongkos, karena memang kita butuh makan, pulsa. Yang kedua, menjual Al-Quran itu ketika kayak kampanye atau dia milih pemimpin, dia bawa-bawa Al-Quran. Oh, pemimpin ini cocok nih ayatnya gini. Hasilnya kalau faktanya betul, alhamdulillah, walaupun itu jadi dia juga dosa. Kalau nggak betul, jadi apa namanya? Bapak jurkam, tahu kan? Juru kampanye atau apa? Bapak tim sukses Bobby gitu kan. Tiba-tiba Bapak bilang Bobby ini sesuai dengan ayat ini gini-gini, rupanya salah, bohong. Nah, maka jadinya apa? Tadinya berarti Bapak telah Al-Quran tadi telah wala tasyari bi ayati tadi. Berarti udah menjual Al-Quran dengan murah, kayak menginjak-injak Al-Quran, menghina Al-Quran loh Eka. Jadi Eka, kalau ibaratnya gini, membawa Al-Quran, kata Quran gini loh, padahal enggak, itu berarti namanya kayak menginjak-menghina Al-Quran. Saya menjual nama Al-Quran, kata Al-Quran gini loh gitu. Misalnya nih kayak gini nih, kata Al-Quran ya, tapi kata Quran kan jangan kalian memasukkan atau menjerumuskan diri kalian kepada keharaman. Tapi kalian bilang, ada ulama mengatakan kok ini haram karena ada ayatnya mengatakan jangan kalian membawa la tahliku wala tuhliku anfusakum wala tahliku anfusakum ila tahluka wala tulku bi aydikum ila tahluka. Jangan kalian jadikan diri kalian masuk kepada keharaman atau kerusakan. Loh, itu kan dalilnya umum, jangan langsung dikatakan ini langsung kepada keharaman. Kita kaji satu batang ya,
kalau dikaji secara keilmuan, sains, kedokteran, kalau dokternya betul-betul pintar, cerdas sekali ya ini paling mengganggu sikit-sikit kesehatan sebatang. Daripada kita minum boba tadi ya, bobi minum Thai tea apa itu kan gula kan, gulanya banyak kan. Kalau satu hari mungkin sekali boleh lah, tapi kalau dia sering itu bisa sakit gula, banyak kejadian gitu loh. Jadi kalau Bapak sarankan, kalau Azrais minum yang manis-manis itu terus nggak ada gerakan, nggak kayak tukang gojek, nggak apa-apa dia minum 3 gelas, karena habis itu dia gerak kan. Habis itu kita dulu aja bagi makanannya makan manis, itu bisa jadi penyakit, lebih bahaya daripada rokok. Makanya jangan mengatakan ini haram, kan ini cuma sebatang, kita kajiannya sebatang loh. Rokok dikatakan makruh, mungkin bisa haram kalau Bapak rokoknya dekat-dekat EKA, tapi kalau nggak kena EKA kan cuman Bapak yang menghisap, yang kena kesehatannya kan ke Bapak kan, yang rusak kan. Nah, tapi kok cuman 1 hari 3-4 batang 5 batang, apa bisa langsung itu merusak kesehatan? Kan nggak bisa langsung katakan, karena tubuh kita juga kuat kan. Lebih bahaya mana, asap rokok atau asap knalpot atau asap pabrik mana? Hah? Asap kereta lah. Asap kereta itu lebih beracun loh. Kimia, ya itu juga kimia. Dokter mana kan gitu? Nggak, secara sederhana lah. Asap mobil itu atau asap kereta itu kan ngeri kan. Kalau kita hirup sama, tapi memang kan agak jauh gitu kan memang. Cuman kan kadang kalau dia sering, berapa banyak tukang gojek yang kena sakit paru-paru apa kan, kotor paru-parunya karena asap tadi. Kalau dinilai asap itu lebih bahaya gitu. Karena dia langsung banyak, kemudian mungkin karena kita jauh atau karena nggak langsung terpapar kan. Nggak, tapi kalau diteliti asap sama asap ini, asap rokok dikumpulkan di satu kotak sama asap knalpot diteliti lah gitu, secara apple to apple atau secara satu-satu bagian, pasti banyak unsur yang zat yang ataupun mirip sama lah, karena kan namanya dari mesin ya, putaran mesin, pasti sesuatu yang kotor itu kan. Kalau pun asap rokok kotor, ya mungkin sama lah imbangnya sama asap mobil tadi. Jadi kan tadi sesuatu itu nggak bisa langsung kita menggunakan Al-Quran langsung ditarik-tarik. Ini kata Al-Quran loh, ini kata hadis, nggak bisa. Kecuali memang zaman Nabi ada rokok dan Nabi langsung bilang ini haram, kan gitu. Kalau memang nggak ada di zaman Nabi, berarti itu semuanya pakai pemahaman kan. Ya udah, ada yang mengatakan haram silakan, tapi itu kayak terlalu picik pikirannya. Karena kenapa? Karena menyamakannya sama sesuatu yang kayak B2 atau B1. Kalau Bapak memakai pendapat yang mengatakan makruh li tahrim, yang sangat-sangat dekat dengan apa? Udah makruhnya nggak cukup apa aja ditaruh di li tahrim ini haram. Ibaratnya kayak 50, tapi ini kalau makruh, tapi kalau makruh li tahrim ini udah 60-40. Jadi 60% dia dibolehkan, tapi 40% itu kayak bahaya gitu. Udah cenderung kepada yang haram, tapi nggak jatuh haram, sedikit lagi. Kapan jatuh haramnya? Kalau dia bisa 1 hari di atas 4-5 batang gitu kan. Karena Bapak nengok-nengok juga, baca-baca jurnal dokter kan gitu. Atau jumpa sama kawan-kawan dokter, ada yang bilang 1 batang 2 batang juga haram, tapi ada yang juga bilang cuma 3 batang masih bisa tubuh kita mentolerir namanya. Rokok itu. Karena kan dia bukan zat yang racun juga kan. Dia kan memang ada racun, tapi nggak langsung bisa merusak tubuh. Nah, kapan dia merusak tubuh? Kalau dia berlebihan, lebih dari 4 atau 5. Kita kayak minum Thai tea tadi, Eka minum Thai tea 1 hari 2 gelas, bisa jadi racun nggak? Ya bisa jadi penyakit kan, maka jadi haram. Rokok itu jadi haram kalau tadi dekat dengan orang, kita mengasih asapnya untuk orang dan banyak gitu. Kalau Bapak yang memahaminya, jadi nggak bisa kita menarik ayat hanya karena kita kesal gitu kan. Soal rokok ini ya nggak boleh lah gitu. Sesuatu yang memang haram ya haram gitu kan.
Bagi Azrail itu memang haram. Karena dalilnya pakai pemahaman ayat tadi ya. Bagus. Jadi jangan bawa Quran ya. Terus. Ya. Terus juga kode intinya kan sesuatu yang bisa menyebabkan Mafsadah yang mufadah. Ya. Sama kayak tafsir Imam As-Subuni, makna B2 itu bukan hanya B2 tapi sesuatu yang merusak. Ya udah nggak apa-apa lah. Pemahaman itu nggak boleh dibilang, kecuali itu dari Nabi kan gitu. Kalau selama dari ulama kita bisa berdebat loh. Ada peluang pendapat di situ, nggak hanya mentang-mentang dari ulama 1 juta ulama mengatakan itu haram.